warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Zahra Salsabila Amri dengan NIM 19294239. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya dengan mata kuliah jaringan komputer. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya. Tapi jangan salah, di sini saya semata-mata bukan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya saja, tetapi untuk menambah wawasan dan pemahaman saya sendiri juga, dan untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Check it out. Untuk yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang kabel UTP. Kabel UTP adalah UTP singkatan dari Unshielded Twisted Pair, yaitu jenis kabel ini terbuat dari bahan pengantar tembaga, mempunyai isolasi dari plastik dan terbungkus oleh bahan isolasi yang dapat melindungi dari api dan juga kerusakan fisik. Kabel UTP sendiri terdiri dari 4 pasang inti kabel yang saling berbelit, di mana masing-masing pasang mempunyai kode warna yang berbeda. Untuk penjelasan tentang kabel UTP, definisi kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer, berupa kabel yang di bagian dalamnya berisi 4 pasang kabel. Kabel Twisted Pair kabel ini terbagi ke dalam 2 jenis diantaranya, shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis dari kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded adalah jenis yang tidak mempunyai selubung pembungkus untuk koneksinya. Kabel jenis ini memakai konektor RJ45 atau RJ11. Berikut saya akan menjelaskan tentang fungsi dari kabel UTP. Fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan Local Area Network atau LAN. Pada sistem network atau jaringan komputer, dan umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuan sebagai pengantar data. Yang ketiga, tongue crimping. Tongue crimping adalah peralatan yang digunakan untuk mengkrimping RJ45 yang sudah terpasang dengan benar di kabel UTP dengan fungsi sebagai berikut: untuk memotong kabel, untuk mengelupas kulit kabel, untuk mengkrimping RJ45. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konektor RJ45. Registered Jack 45 atau RJ45 adalah jenis konektor atau fisik untuk kabel jaringan. Konektor RJ45 paling sering digunakan dalam sebuah jaringan Ethernet. RJ45 berukuran lebih besar dari RJ11. Kabel Ethernet atau modern dilengkapi colokan berbahan plastik di tiap ujungnya. Itulah yang dimaksud dengan konektor RJ45. Yang keempat, ada kabel tester. Kabel tester adalah sebuah alat elektronik yang dapat memverifikasi sambungan listrik di kabel sinyal atau perakitan kabel lainnya. Kabel tester juga dapat dihubungkan kedua ujung kabel sekaligus atau indikasi dan bagian sumber arus dapat dipisahkan untuk memungkinkan injeksi arus uji pada salah satu ujung kabel dan mendeteksi hasil pada ujung kabel yang jauh. Kedua bagian dari penguji tersebut akan memiliki konektor, seperti konektor modular untuk Ethernet kabel jaringan area lokal. Kabel tester juga memiliki berbagai alat untuk menguji konektor antar kabel, seperti LAN tester untuk RJ45, RJ11, RJ12, kabel tester untuk kabel fiber optik, dan kabel tester untuk kabel koaksial. Ada 3 jenis kabel tester, yaitu pertama, kabel tester untuk kabel tembaga, kedua, kabel tester untuk kabel koaksikal, ketiga, kabel tester untuk kabel fiber optik. Kegunaan kabel tester. Biasanya kabel tester digunakan untuk menguji antar ujung kabel dengan ujung kabel lainnya, apakah terkoneksi atau tidak, dan juga kabel tester juga digunakan untuk memeriksa sambungan listrik di kabel sinyal. Selain itu, kabel tester biasanya digunakan pada bidang komunikasi atau industri jaringan telekomunikasi seperti di Telkom Indonesia. Selain itu, kabel tester ada juga yang khusus untuk menguji koneksi kabel fiber optik. Yang kelima, ada hub atau switch.
Switch ialah sebuah perangkat keras yang memungkinkan terjadi distribusi paket data antar komputer dalam jaringan dan mampu untuk mengenali topologi jaringan di banyak layer, sehingga paket data dapat langsung sampai ke tujuan. Hub ialah perangkat jaringan yang sederhana. Hub tidak mengatur alur jalannya data di jaringan. Jadi, setiap paket data yang melewati hub akan dikirim ke semua port yang ada hingga paket data tersebut sampai ke tujuan. Hal tersebut dapat membuat hub menjadi colisions dan memperlambat jaringan. Hub juga sering dikenal dengan nama repeater. Switch dan hub sebenarnya memiliki fungsi yang sama, karena dengan menggunakan salah satu di antaranya, kita tetap bisa membuat jaringan komputer. Tapi penggunaan switch akan lebih cepat daripada hub, apalagi bila jaringan yang kita punya sangat besar. Yang keenam, ada router. Router adalah suatu perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Baiklah, yang ketujuh di sini saya akan menjelaskan tentang NIC. NIC merupakan kependekan dari Network Interface Card. Nah, dari namanya saja sudah jelas terlihat bahwa perangkat keras ini merupakan salah satu perangkat keras jaringan yang sangat penting dan vital di dalam sebuah jaringan komputer. NIC merupakan sebuah perangkat keras jaringan yang secara fisik berbentuk seperti sebuah kartu ekspansi, yang memungkinkan setiap komputer dapat terhubung dengan suatu jaringan dengan menggunakan kabel jaringan. NIC atau Network Interface Card ini juga memiliki beberapa istilah lainnya, seperti kartu jaringan atau network card, LAN card, dan juga Ethernet card. NIC dipasangkan pada sebuah slot yang terdapat di dalam motherboard komputer. Saat ini, seluruh jenis motherboard yang ada di dunia sudah mendukung slot untuk ekspansi NIC ini. Jadi, tidak ada alasan bagi sebuah produsen komputer untuk tidak menanamkan NIC di dalam komputer produksinya. NIC ini menggunakan port yang dikenal sebagai port RJ45, yang mana berfungsi sebagai port dalam menghubungkan kabel ataupun antena wireless di dalam sebuah komputer, agar komputer tersebut bisa terhubung ke dalam jaringan. Yang kedelapan, ada repeater. Repeater adalah alat yang berguna untuk menguatkan signal. Dengan alat ini, signal yang lemah dapat ditingkatkan daya jangkaunya, sehingga dapat digunakan untuk cakupan wilayah yang lebih luas. Fungsi repeater yaitu memperluas daya jangkauan signal server, mengcover berbagai wilayah minim signal dari server, memudahkan akses signal Wi-Fi, meneruskan dan memaksimalkan signal, memudahkan proses pengiriman dan penerimaan data, dan meminimalisir penggunaan kabel jaringan. Baik, yang kesembilan ada bright. Bright merupakan sebuah alat yang bisa menghubungkan suatu jaringan komputer yakni LAN dengan jaringan LAN yang lainnya. Bright tersebut bisa menghubungkan tipe jaringan komputer yang berbeda, contohnya seperti Ethernet atau juga Fast Ethernet, atau tipe jaringan yang serupa lainnya. Bright ini juga ialah alat yang dapat mempelajari alamat link yang terdapat pada tiap-tiap perangkat yang terhubung dengannya, dan juga dapat mengatur alur frame itu dengan berdasarkan alamat tersebut. Yang ke-10 ada modem. Jadi, modem ini merupakan singkatan dari modulator demodulator, di mana kedua kata ini memiliki arti yaitu modulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal informasi menjadi sinyal pembaca yang sudah siap dikirimkan. Sedangkan dalam arti dari demodulator yaitu merupakan bagian untuk memisahkan antara sinyal informasi dari sinyal pembaca yang diterima dengan baik. Atau dengan arti lain, modem ini adalah jenis alat komunikasi dua arah. Berikut fungsi modem. Secara umum, modem berfungsi sebagai hardware atau perangkat keras yang berguna untuk mengubah komunikasi dua arah, yaitu dengan mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog dan sebaliknya. Baiklah, yang terakhir di sini saya akan menjelaskan tentang access point. Access point adalah sebuah perangkat jaringan yang berisi sebuah transceiver dan antena untuk transmisi dan menerima sinyal dan dari klien remote. Dengan access point, klien wireless bisa dengan cepat dan mudah untuk terhubung kepada jaringan LAN kabel secara wireless.
atau agar kita lebih mudah untuk memahaminya, maka bisa dibilang sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan alat-alat dalam suatu jaringan dari dan ke jaringan wireless. Secara garis besar, access point berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data, sehingga memungkinkan banyak klien dapat saling terhubung melalui jaringan atau network. Baiklah, mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.